Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa Banten TV? Senang sekali saya Lili Kurwatunima bisa menjumpai Anda dalam dialog khusus. Kali ini kita tentu saja dialog khususnya spesial karena dari Kementerian Kominfo Republik Indonesia. Dan pemirsa, kita ketahui bersama bahwa Indonesia memang terletak di kawasan cincin api Pasifik yang secara geografis dan klimatologi mempunyai tantangan besar untuk melindungi dan juga memperkuat masyarakat dari ancaman risiko bencana. Dan pemirsa, Provinsi Banten termasuk salah satu daerah yang memiliki potensi bencana cukup besar. Untuk mencegah dan mengantisipasi berbagai bencana, tentu saja dibutuhkan gotong royong tangguh menghadapi risiko bencana. Untuk membahas tema kali ini, tentu saja di studio sudah hadir sejumlah narasumber. Kita sapa terlebih dahulu Direktur Informasi dan Komunikasi Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Kementerian Kominfo, Bapak Dr. Andes Wiryanta MA PhD. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak? Sehat selalu Mbak Sehat selalu dan Lili ini ya. baru pertama kali datang di Banten TV gitu ya. Terima Iya, kasih Pak sudah hadir betul. di sini. Terima kasih. Baik, berikutnya juga kedatangan yakni Koordinator Bidang Informasi Gempa Bumi dan Peringatan Dini Tsunami, Bapak Iman Faturrahman SSI MDM. Selamat siang Pak Iman. Selamat siang Mbak Lili. Sehat Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat. Tangguh Baik. ya, kakak KBD. Tangguh gitu kan. Baik, kemudian juga kedatangan Bapak Nana Suryana STMSI, yakni Kepala BPBD Provinsi Banten. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang punya wilayah di Provinsi Banten tentu saja ya. Baik, kemudian juga audiens sudah hadir di studio kami dari komunitas masyarakat dan juga pemerintah daerah. Terima kasih sudah hadir di sini. Baik, untuk mengawali diskusi kita pertama, saya ingin berbicara atau bertanya langsung ke BMKG terlebih dahulu. Saya ingin Bapak menjelaskan seberapa besar potensi bencana secara global di Indonesia. Silakan. Ya, baik. Pemirsa Banten TV, selamat pagi. Saya dari BMKG. Terkait dengan potensi bencana di Indonesia, sebetulnya potensi bencana itu bukan dalam hal ini selain gempa dan tsunami yang di bidang kami, juga ada bencana hidrometeorologi ya, yang juga punya dampak cukup signifikan ya akhir-akhir ini, seperti banjir dan seterusnya. Kalau kita lihat kejadian akhir-akhir ini, memang banyak dikatakan bahwa Indonesia adalah supermarket bencana. Supermarket bencana, karena memang semua jenis bencana ada di Indonesia gitu ya, mulai dari bencana banjir, longsor, gempa bumi, tsunami, kebakaran hutan, gitu, cuaca ekstrim, ada di kita. Karena memang letak Indonesia sendiri adalah di lokasi tropis, dan dari sisi kegempaan atau aktivitas tektoniknya, Indonesia itu diapit oleh 3 lempeng besar dunia. Yang pertama di sebelah selatan Jawa, selatan kita, itu ada lempeng Indo-Australia yang menunjam di bawah lempeng Eurasia. Jadi kita sekarang berada di lempeng Eurasia. Jadi didorong dari selatan dalam kecepatan tertentu, mulai dari 5 sampai 10 cm ya dalam 1 tahun. Jadi tidak lebih dari pertumbuhan kuku ya sebetulnya. Kemudian di utara itu ada lempeng Pasifik juga menunjam di bawah lempeng Eurasia. Tidak heran di wilayah Maluku, kemudian Papua, itu juga punya dampak atau sumber-sumber gempa akibat dari interaksi lempeng Pasifik terhadap Eurasia. Belum lagi di Indonesia itu sendiri juga ada lempeng-lempeng mikro seperti lempeng Filipina ya, dan sesar aktif. Nah, kalau dari Pusat Studi Gempa Nasional itu menyatakan bahwa untuk kegempaan sendiri bahwa Indonesia itu punya 10 segmen megatrust untuk di Sumatera Jawa dan 3 segmen megatrust di utara Papua, Maluku dan juga Filipina. Maksud saya di Sulawesi ya. Sehingga total ada 13 zona megatrust yang punya kontribusi di dalam kejadian gempa-gempa mulai range kecil sampai ke besar. Selain itu kita punya 295 sesar aktif yang sudah teridentifikasi. Namun tentu saja sesar aktif ini sendiri sebagai sumber gempa yang cukup merusak ya atau signifikan, karena biasanya lokasinya dekat dengan pemukiman atau daerah padat penduduk, itu kemungkinan bisa bertambah karena masih banyak area-area sesar aktif yang belum teridentifikasi, tetapi bisa kita temukan dari kejadian gempa-gempa yang baru ya. Seperti contoh kemarin itu di Flores.
itu merupakan juga sesar yang baru teridentifikasi ya, yang menimbulkan tsunami kecil ya di utara Flores maupun di Selayar. Jadi itu kira-kira gambaran potensi bencana di Indonesia dari sisi tektonik dan juga mungkin dari sisi hidrometeorologi gitu kan, karena ada gunung api dan seterusnya yang punya dampak. Oke, Pak, di Provinsi Banten sendiri kita masih ingat betul di tahun 2018, akhir tahun 2018 lebih tepatnya, ada gempa dan juga tsunami. Apakah memang Banten juga punya potensi yang cukup besar untuk terjadinya bencana? Iya, karena Banten merupakan daerah yang berada di salah satu segmen megatrust, daerah tunjaman, sehingga konsekuensi dari interaksi lempeng itu adalah terbentuknya gunung api ya. Salah satunya adalah Gunung Krakatau. Kalau di Sumatera, Bukit Barisan itu kan juga rentetan vulkanik sebetulnya awalnya. Kemudian di Bali Gunung Agung dan seterusnya akibat interaksi tektonik itu sendiri. Di Banten itu ada 4 sumber yang bisa mengenerate tsunami. Yang pertama sumber megatrust itu sendiri yang di Selat Sunda. Kemudian yang kedua ada sumber dari sesar aktifnya Mentawai, jadi menerus sampai ke selatan Jawa ya, ke selatan Selat Sunda itu. Jadi sesar Mentawai, Semangkok dan Ujung Kulon ya. Kemudian yang ketiga itu ada faktor graben, karena kita lihat kalau dari peta itu Jawa dan Sumatera saling menjauh di ujung selatannya. Ya, saling menjauh, terbengkokkan sehingga pasti ada unsur penurunan ya, kita sebut graben kalau bahasa geologinya. Kemudian selain itu juga ada Gunung Anak Rakatau itu sendiri, yang tentu saja kemarin 2018 menjadi sumber tsunami yang cukup signifikan di Banten, terutama di daerah Pandeglang ya. Ya, baik. Saya ke Pak dari Kominfo. Pak, melihat begitu tadi potensi besar yang terjadi di Indonesia bencana, begitu Pak ya, dan punya peranan penting juga Kominfo, peran strategis untuk memberikan penyampaian informasi kepada masyarakat. Seperti apa peranannya Pak? Baik, terima kasih Kak Lili ya. Begini, sebetulnya saya menyambung apa yang disampaikan beliau tadi ya, dari Pak Iman, dari BMKG, bahwasanya Kementerian Komunikasi dan Informatika itu perannya itu sebetulnya tidak lepas dari, boleh saya ingin sampaikan, itu ada surat dari Ibu Kepala Badan, Kepala BMKG kepada Bapak Presiden yang berkaitan dengan tanda petik ya sebetulnya mengenai potensi kebencanaan terutama megatrust yang ada di Banten ya, Banten yang bagian selatan itu. Tapi itu intinya bahwasanya komunikasi publik itu dalam rangka untuk apa? Dalam rangka untuk tangguh tadi menghadapi bencana, bukan dalam rangka untuk kita ini membuat panik pada masyarakat, tidak. Itu yang pertama. Yang kedua, tentu saja dalam konteks yang ini ya, yang mengenai tangguh bencana tadi, bahwasanya kan kita mengenal sebagai pentahelik ya. Pentahelik itu adalah peran serta tentu yang paling utama adalah masyarakat sebetulnya, kemudian pemerintah, kemudian perusahaan atau swasta, media, dan juga para ahli atau akademisi. Nah ini tentu sebagaimana tadi disinggung itu dari kajian-kajian atau penelitian yang disampaikan oleh para beliau ahlinya di bidang tersebut, itu memang kita harus berjaga-jaga atau tangguh menghadapi bencana itu, dan juga menganjurkan kepada semua pihak yang saya sebutkan tadi itu untuk bisa punya peran masing-masing. Tentu ini dalam rangka untuk mengingatkan, karena siklus daripada kebencanaan itu ya relatif periodisasinya itu relatif sama, misalnya 100 tahunan gitu ya.
itu tentu ini membuat agar kita ini tangguh terhadap hal tersebut. Yaitu kemudian ingin saya sambung bahwasanya yang namanya berkaitan dengan bencana atau tangguh ini sendiri. Bencana itu kan ada kebencanaan itu ada bencana alam dan juga bencana non alam. Bencana non alam ya saat ini kita masih dalam situasi pandemi COVID-19 ya. Ini bencana tentu non alam. Nah, mumpung pada kesempatan yang baik ini kan kita masih menjalani ibadah puasa dan sebentar lagi itu kan Lebaran ya. Nah, ini pemerintah sudah memberikan apa yang namanya kemudahan agar saudara-saudara kita ini bisa merayakan Idul Fitri itu bisa di kampungnya masing-masing, tentu dengan ajakan atau himbauan dari pemerintah. Kita ngangkat untuk yang konteksnya dengan meski masih kita dalam situasi pandemi COVID-19, tapi kita diberikan kelonggaran untuk bisa mudik. Itu tagline-nya adalah vaksinasi booster, mudik sehat dan aman. Nah itu yang konteksnya yang dekat dengan ini. Yang ingin saya sambungkan lagi kaitannya dengan saudara kami dari BNPB, bahwasanya BNPB pada kegiatan atau konferensi ya yang kita sebut sebagai Global Forum for Disaster Risk Reduction yang ke-7 itu di Bali, yang diselenggarakan pada nanti ya bulan Mei 23 sampai 28 di Bali. Saya sebutkan tadi di Bali, dengan tema apa? Temanya adalah From Risk to Resilience Toward Sustainable Development for All in a COVID-19 Transformed World. Ya, artinya pada penyelenggaraan GPD RRD yang ke-7 ini di Bali, itu leading sektornya itu ada di BNPB. Iya, di BNPB. Nah, ini penting, konteksnya adalah kami dari Kementerian Komunikasi dan Informatika ini adalah untuk apa? Sebagai ketua tim komunikasi publik untuk konteks GPD RR yang ke-7 ini. Nah, untuk jelasnya barangkali apa yang sudah kita lakukan banyak ya, banyak itu tentu yang pertama itu adalah kita sudah untuk mengawali itu memberikan awareness pada masyarakat berkaitan dengan kegiatan atau konferensi tersebut, dan juga bagaimana kita membangun masyarakat itu agar tangguh bencana sesuai dengan local wisdom atau kearifan lokal. Nah, ini penting, itu pertama kita sudah kampanyekan melalui banyak media luar ruang, itu di beberapa tempat yang strategis ya. Itu yang strategis itu dari Jakarta sampai Bali sana. Kemudian kita juga melakukan diseminasi kepada komunitas-komunitas, terutama yang menurut pandangan kami, menurut dari
BMKG dan juga dari BNPB ini adalah potensi dari bencana itu yang relatif tanda petik ya tinggi. Nah, ini kami lakukan dengan komunitas-komunitas melalui webinar hibrid ya, baik secara langsung maupun tidak langsung. Di samping itu kami juga kampanyekan itu melalui media sosial, melalui media online, kemudian melalui talk show yang ada di baik itu televisi nasional maupun televisi lokal yang paling tidak di salah satunya adalah Seperti di di sini ya Pak ya. Banten TV. Oke, kita kembali lagi. Saya lanjutkan pertanyaan ke Pak Nana. Pak, terkait forum kebencanaan internasional yang akan segera diselenggarakan di Bali, di mana lidi sektornya adalah BNPB dan tentu saja BPBD Provinsi Banten juga ikut terlibat dalam hal ini. Mungkin Bapak jelaskan terlebih dahulu seperti apa forum kebencanaan internasional ini. Baik, terima kasih pemirsa Banten TV semuanya. Yang terkait dengan pelaksanaan forum kebencanaan dunia ini yang diselenggarakan insya Allah di Bali, yang ketujuh, tentu bagi kita masyarakat Banten ini merupakan sesuatu hal yang memang perlu disampaikan pada masyarakat bahwa Banten dari aspek indeks risiko bencana yang merupakan masuk kategori tinggi, ya tentu perlu didukung dalam hal pembahasan. Diharapkan ke depan tentunya bagaimana penanganan khususnya kebencanaan di Provinsi Banten ini bisa lebih baik sehingga indeks ketahanan daerah kita bisa meningkat. Dan tentu peran-peran ini bisa dilakukan bukan hanya oleh BPBD, tapi juga apa yang disampaikan Pak Direktur tadi dari BMKG, semua unsur yang terkait harus terlibat dalam pelaksanaan penyampaian informasi tentang forum kebencanaan tingkat dunia di Bali nanti. Di Banten, potensi gempa itu kan sangat besar dan sering terjadi. Bahkan saya termasuk orang yang terlibat di grup WhatsApp, di mana setiap harinya diinformasikan ada saja gempa bumi yang terjadi. Nah, mungkin upaya dari BPBD Provinsi Banten, Pak. Gempa bumi kan beragam memang Pak ya, ada yang hanya 2 magnitudo atau 3, atau bahkan kemarin beberapa waktu yang lalu sempat ada 5 kalau tidak salah 5 magnitudo. Bagaimana upaya dari BPBD Pak? Baik, kita selama ini alhamdulillah sudah bekerja sama khususnya dengan BMKG dari pusat dan juga di BMKG yang ada di Serang, kemudian juga di Tangerang. Jadi kita sudah ada alat deteksi dini early warning system yang dibangun atau disiapkan di BPBD Provinsi Banten oleh BMKG, kemudian juga di beberapa BPBD Kabupaten Kota di Provinsi Banten, termasuk juga di lokasi-lokasi yang rawan, terutama di Banten Selatan, ya, di Binuangen, kemudian juga di Pandeglang, dan juga termasuk Serang, karena memang yang kerentanan itu yang kita hari-hari berdasarkan rekapitulasi kejadian gempa terjadi memang di titik itu antara Bayah, Binuangen, kemudian Sumur dan Ujung Kulon. Jadi kita sudah ada alat yang memang masih kita akui itu perlu dimaksimalkan. Jadi bagaimana caranya supaya masyarakat terinformasikan dengan cepat. Sehingga kalau terjadi gempa seperti kemarin yang cukup besar, 6,5, nah, ini masyarakat sudah, alhamdulillah ini juga berdasarkan gotong royong yang sudah kita lakukan selama ini, bagaimana masyarakat melakukan evakuasi pada saat terjadi gempa bumi, nah ini sudah terlihat berhasil dengan kita lihat korban yang terdampak, khususnya korban jiwa akibat gempa bumi itu relatif. Kemarin tidak ada, hanya ada luka ringan. Nah ini alhamdulillah kepada rekan-rekan semuanya tentunya, baik pemerintah kabupaten kota, kemudian dunia usaha, dan juga relawan, ini semua bisa sama-sama menyampaikan informasi kepada masyarakat, bukan hanya dari sisi kebencanaan gempa bumi, tapi
hampir di 14 jenis ya, di kita di Banten ini ada potensi bencana itu sudah tersosialisasikan kepada masyarakat bagaimana pada saat terjadi bencana, bagaimana harus melakukan evakuasi mandiri sebelum datang bantuan dari yang lain. Oke, baik. Saya ke BMKG. Pak, beberapa waktu yang lalu sempat ada pernyataan viral dari Kepala BMKG bahwa di Cilegon konon akan terjadi potensi bencana gempa 8, sekian magnitudo. Dan itu juga sempat membuat panik para masyarakat. Bagaimana, Pak? Ya, ini memang viral dari 2018 yang lalu rasanya, jadi cukup lama ya. Kemarin memang Ibu KBMKG juga menyampaikan, sebenarnya bukan langsung di komunitas tapi di DPR ya, itu hanya ada memang media yang menyampaikan ke masyarakat sehingga viral. Mungkin ini bisa saya jelaskan bahwa yang dimaksud oleh Ibu KBMKG adalah bahwa di Banten itu punya potensi gempa megatrust tadi yang saya sampaikan, salah satu segmen megatrust di Banten itu punya potensi magnitudo 8, sekian ya, 8,7 kalau tidak salah di Pusat Seismik Nasional. Sehingga kami BMKG mencoba untuk mendetailkan bagaimana sih jika memang magnitudo 8,7 itu terjadi, seperti apa tsunami-nya. Mungkin kita akan flashback sebelum ke tsunami-nya. Magnitudo 8,7 itu dapatnya dari mana? Jadi ini ada kajian dari beberapa peneliti ya, yang menghitung defisit slip. Jadi tadi saya sampaikan bahwa pergerakan dari lempeng bumi atau lempeng Indo-Australia yang menunjam ke lempeng Eurasia, itu dia 5-10 cm per tahun. Nah, kalau kita bayangkan 6 cm saja per tahun, dalam 100 tahun dia akan berapa? Berarti 6 cm kali 100, akan ada 6 meter ya, harusnya slip ya. Tapi karena tumbukan antar lempeng itu tidak ada pelumas, tidak ada oli, maka dia akan tertahan. Karena kan masing-masing permukaan mempunyai kekasaran ya. Sehingga dia tertahan. Kalau 300 tahun berarti kali 3, dari tadi 6 meter kali 3 berarti 18 meter. Atau sampai 20 meter. Nah, dengan defisit slip yang tadi dan luasan segmen megatrust itu sendiri bisa 200-300 kilo. Kalau kita ingat gempa Jepang tahun 2011 ya, Tohoku, itu punya panjang segmen itu 3 segmen pecah ya, 500 kilo kali 250 kilo. Kalau gempa Aceh sampai 1.500 kilo. Nah, yang 8,7 itu diperkirakan sekitar 200-300 kilo. Nah, dengan kita tahu lokasi atau luasan area yang belum merilis ya energi tersebut, kemudian defisit slipnya dari perhitungan pengukuran GPS atau GPS, maka kita bisa hitung momen seismik yang terkumpul atau energi yang terakumulasi. Itu setara dengan magnitudo 8,7. Okay. Maka kita hitung semua segmen yang ada di Indonesia, ada 13 segmen tadi. Itu rata-rata tiap segmen itu di atas 8,9 itu bahkan yang di selatan Jawa ya, selatan Jawa Timur, ada selatan Bali juga ada. Jadi potensi maksimumnya 8, sekian itu bukan hanya di Banten sebetulnya, tetapi ada di Sumatera, selatan Jawa, Papua, dan juga Sulawesi. Jadi sebetulnya hampir semua wilayah daerah interaksi tumbukan lempeng itu sendiri punya potensi maksimum seperti itu. Iya, artinya ini potensi bukan untuk menakut-nakuti, betul, tapi untuk mengantisipasi. Betul. Begitu ya Pak ya. Baik, saya ke Pak Kominfo kembali, ditahan dulu ya Pak ya. Pak, Indonesia ini punya sejarah bencana yang cukup panjang. Kita tahu bahwa tahun 2004 lalu di Aceh yang menewaskan ratusan ribu jiwa, kemudian di Mentawai ratusan jiwa juga, dan kemudian disusul dengan bencana-bencana yang lain yang sebagian besar setiap bencana terjadi banyak memakan korban jiwa. Begitu ya Pak. Nah, apakah ini sudah tidak menjadi cukup kekuatan untuk kita untuk mengantisipasi, untuk mengurangi risiko dari bencana itu? Seperti apa Pak? Ya, terima kasih. Sebetulnya kalau tadi yang ditanyakan kepada saya itu kan sejarah panjang itu mengenai bencana itu, terutama bencana alam itu kan kita sudah mengenal, sudah banyak belajar kejadian-kejadian seperti itu, termasuk
bencana yang non alam ya. Bencana yang non alam itu penyakit kalau dulu kita kenal di sekitar 1915-an sampai 1920-an lah ya. Itu ada pagebluk kalau orang Jawa bilang gitu ya. Itu pes. Itu memakan korban jiwa terutama di Jawa saja, di Pulau Jawa gitu ya. Itu kan hampir 300 ribuan meninggal dunia. 300.000 jiwa itu meninggal dunia karena bencana non alam ini. Kalau alam juga banyak sekali tadi dari misalnya di Krakatau, kemudian yang ada di Lombok, dan juga yang terakhir itu yang beberapa yang tahun yang lalu itu di mana ini, di Aceh, kemudian di DIY Jawa Tengah gitu ya, itu di 2006 itu ya. Itu kira-kira mengapa demikian? Ini tentu saja kita harus belajar agar tangguh. Tangguh itu sebagaimana saya sampaikan tadi, sebetulnya bencana itu kan sudah dari sejak dulu kala ada gitu ya. Dan tentu yang penting bagi kita semua itu bagaimana memberikan informasi, memberikan pemahaman kepada masyarakat agar punya ketahanan ya, tangguh terhadap bencana ini. Yang penting itu adalah bagaimana mengurangi terutama itu korban jiwa, dan tentu gandengannya itu dengan korban harta benda. Ya. Nah ini memang tadi diceritakan Ring of Fire of Pacific ya, ini di sini memang seperti itu digambarkan oleh beliau, Pak Iman, dan juga diceritakan oleh Pak Nana tadi. Ini memang seperti itu. Okay. Nah, yang penting bagi kita semua, tadi saya sebutkan itu pemerintah terutama pemerintah daerah yang punya potensi di situ akan terjadi bencana ya kalau bangun misalnya bangun pabrik atau rumah dan sebagainya itu harus diberikan guidance. Oh di sini ini harus standar bangunannya seperti ini, pabriknya juga demikian. Kemudian apalagi misalnya kalau bangun jalan, tempat evakuasi dan sebagainya ini sudah ditata sedemikian rupa. Juga anak-anak didik kita, anak-anak murid-murid siswa itu juga diberikan pemahaman agar tangguh. Nah, misalnya seperti yang barangkali dicontohkan oleh Pak Iman tadi, seperti yang di Jepang itu anak-anak itu sudah bagaimana mensimulasikan untuk penyelamatan apabila terjadi gempa bumi dan juga tsunami kan gitu. Media juga terus menerus meskipun tadi juga kita juga sudah mempunyai beberapa peralatan yang canggih ya, itu berkaitan dengan peringatan dini. Namun demikian kearifan lokal itu menjadi penting karena yang namanya teknologi itu kan memerlukan perawatan, memerlukan sumber daya manusia yang bagus ya. Di samping itu juga sangat tergantung kepada energi juga ya, misalnya di situ misalnya memerlukan tenaga listrik, di situ juga perlu yang namanya jaringan komunikasi, telekomunikasi. Ini kalau itu terjadi bencana dalam waktu yang relatif singkat bisa jadi misalnya terputusnya komunikasi ya, kemudian tadi terputusnya listrik dan sebagainya. Ini perlu digali kearifan lokal itu yang bisa menyambungkan bagaimana masyarakat itu bisa melakukan penyelamatan secara baik. Ini pendidikan seperti itu jadi penting, dan itulah peran media massa termasuk media sosial itu menjadi di garda depan untuk memberikan
penyuluhan, memberikan informasi yang positif kepada masyarakat. Dan saya langsung bertanya kembali ke Pak Nana, Pak, masih terngiang-ngiang beberapa tahun yang lalu yang begitu heboh gitu kan bencananya gempa dan tsunami yang menelan puluhan orang meninggal dunia gitu. Bagaimana Pak? Mungkin antisipasi ke depannya agar bencana serupa yang terjadi, gempa bumi, bahkan sekarang juga Gunung Anak Krakatau yang ada saja erupsinya setiap hari, seperti apa antisipasi dari BPBD Banten, mekanisme untuk ketangguhan atau penyelamatan, meminimalisir korban? Baik, terima kasih. Jadi kita memang sudah harus belajar dari apa yang terjadi kemarin, khususnya tsunami dan gempa bumi. Nah, tentu antisipasi ke depan, dan insya Allah ini sudah kita lakukan bersama-sama dengan unsur-unsur terkait, pentahelik tadi, bagaimana meminimalisir khususnya memang terjadinya korban jiwa. Nah, kemarin kita ketahui bahwa terjadinya korban jiwa itu yang terbesar adalah di daerah pantai, ya, di seputar itu. Dan itu sebetulnya kita sudah punya peta potensi risiko bahaya. Itu bahaya tsunami, kemudian bahaya gempa bumi. Nah, ini memang dan sudah terprogramkan khususnya di Pandeglang ini bagaimana salah satu antisipasi adalah merelokasi ya, masyarakat yang memang berada di daerah rawan potensi bencana itu. Dan ini memang perlu partisipasi aktif dari masyarakat. Jadi sejauh apapun yang dilakukan oleh pemerintah, misalnya melalui media apapun, tanpa peran serta masyarakat, ya tidak akan berhasil secara maksimal. Karena objeknya kan masyarakat yang ada di pantai, misalnya dihimbau supaya tidak mendirikan bangunan tadi seperti Pak Direktur. Atau mungkin ke depan kita bisa antisipasi dengan cara membangun fasilitas baik publik maupun itu yang sifatnya komersil dengan menyediakan tempat evakuasi. Jadi tidak terfokus atau tidak terpusat di salah satu. Misalnya selama ini kita punya shelter di Labuan. Kita bayangkan bagaimana kalau terjadi itu tsunami-nya di Panimbang atau di daerah lain. Berapa waktu tempuh masyarakat untuk melakukan penyelamatan. Nah, jadi diharapkan nanti misalnya di Labuan ada bangunan pemerintah bisa dijadikan sebagai pilot project. Jadi di samping pada saat tidak terjadi bencana sebagai tempat pelayanan publik, pada saat terjadi bencana itu bisa dijadikan sebagai tempat evakuasi. Jadi di spot-spot lah. Dan kita mudah-mudahan ini muncul di dalam kajian risiko. Kajian risiko bencana itu kan sudah menentukan berapa perkiraan material yang akan terdampak. Berapa jumlah penduduk yang akan terdampak. Sehingga kita bisa mengukur, bisa menghitung nanti kapasitas shelter yang harus dibangun di setiap spot-spot itu bisa diperkirakan seperti itu. Termasuk kemarin Tanjung Lesung yang cukup parah itu. Nah, diharapkan ke depan pengembang yang ada di sana itu membuat suatu bangunan atau shelter. Ini tentu bisa dikerjasamakan dengan kementerian atau lembaga terkait lainnya. Mudah-mudahan Pak Direktur bisa memfasilitasi itu. Kementerian PUPR juga itu sudah menyampaikan kepada kita, pemerintah menyiapkan tanah, mereka siap bangun shelter untuk tempat evakuasi, khusus untuk tadi ya bicarakan tentang tsunami ya, antisipasinya itu. Dan tentu kita harus melakukan terus sampai bukan hanya di tingkat desa tangguh bencana, tetapi sudah kepada keluarga tangguh bencana. Jadi sampai tersosialisasikan harus sampai kepada masyarakat, kepada keluarga. Bapak sudah melihat ketangguhan dari masyarakat itu sendiri di Banten, Pak? Kalau kemarin kita lihat dari beberapa kejadian bencana, memang dengan fungsi yang diperankan oleh rekan-rekan dan juga institusi terkait lainnya, sedikit ya tentunya masyarakat mulai tangguh. Ya sedikit-sedikit, memang bertahap. Nah, ini perlu sosialisasi terus. Karena memang hanya ada dua alternatif di situ.
pada kondisi daerah yang memang berpotensi, tadi ada potensi ada kejadian ya. Nah itu ada dua pilihan, apakah kita mau bertahan di situ atau mau pindah. Kalau bertahan berarti kita harus melakukan penyesuaian adaptasi terhadap lingkungan yang berpotensi terhadap bencana itu. Contoh kecil misalnya, setiap tahun banjir gitu. Nah berarti ada pola perilaku, paling tidak tadi Pak Dir menyampaikan, bangunannya. Nah, spesifikasinya berarti supaya tidak banjir, kita ukur pada saat terjadi banjir ketinggian air maksimal berapa. Sehingga bangunan kita sudah tahu bahwa itu ada banjir, masih misalnya itu, nah termasuk juga tadi gempa bumi ya, bahwa nanti mungkin pemerintah provinsi juga melalui PRKP ini sudah melakukan contoh pilot project pembangunan rumah sederhana tahan gempa. Nah ini ya, ini perlu dikembangkan bagi daerah-daerah khususnya yang memang potensi gempanya cukup besar ya, terutama di Pandeglang dan Lebak, dan juga tidak sebatas itu karena semakin tinggi pusat gempanya di sumur, misalnya terjadi di sumur, yang terjadi rumah roboh malah di gunung. Nah, itu juga kita sudah identifikasi, sudah petakan ya, dengan itunya. Baik, kita berikan kesempatan untuk audiens yang ingin bertanya. Boleh dimulai dari sebelah kanan, silakan Pak, sebutkan namanya, dari mana. Baik, terima kasih. Nama saya Endang Sudrajat dari masyarakat relawan bencana ya, UH Al-Fatah Rescue. Terima kasih kesempatannya, Mbak. Menyimak apa yang disampaikan dari BMKG, Pak Iman, kemudian Pak Direktur Kominfo dan Pak Nana dari PBBD Provinsi Banten. Ternyata luar biasa potensi bencana di Banten ini ya, Mbak. Jadi Banten ini berada di 3 lempeng besar, kemudian puluhan sesar aktif, dan ada isu nanti ada megatrust yang 8,7 gitu ya. Nah ini kan setidaknya bagi kita sebagai masyarakat merasa was-was ya. Bagaimana tadi kita diberikan pemahaman supaya masyarakat ini tidak takut, tetapi lebih kepada bagaimana kesiapsiagaan dan ketangguhan masyarakat. Di sini ada peran beberapa pentahelik, tadi Pak Direktur sudah menyebutkan ada peran pemerintah dan terutama peran media untuk bisa menyampaikan potensi bencana yang ada di Banten ini. Nah ini kita sebagai masyarakat, Mbak, bagaimana kita bisa mengakses informasi tersebut? Ya bisa misal media atau bisa sekarang di medsos dan lain sebagainya. Mungkin bisa disampaikan dari BMKG atau Kominfo. Ini masyarakat Banten ini bisa mengakses informasi melalui media yang mana yang valid, karena kita khawatir informasi ini kan banyak yang hoax ya Mbak ya, sehingga menimbulkan kepanikan. Nah ini mohon disampaikan beberapa sumber informasi yang bisa kita jadikan sebagai panduan untuk bisa kita teruskan juga kepada masyarakat atau keluarga terdekat kita dan lain sebagainya. Mungkin itu saja Mbak, terima kasih. Sama-sama, terima kasih kembali Pak Endang. Terlebih dahulu mungkin Pak dari Kominfo, media mana yang valid yang bisa diakses oleh masyarakat Pak? Terima kasih Pak Endang ya, Sudrajat. Pak Endang Sudrajat. Saya kira inilah yang sebetulnya yang menjadi persoalan kita bersama, itu informasinya mudah kita akses dari mana. Kalau untuk misalnya informasi mengenai kegempaan dan beberapa yang lain, misalnya potensi untuk tanah longsor, itu secara real time itu kawan-kawan kami dari BMKG itu, bahkan saya sewaktu sowan ke Pak Deputi Pak Suko itu kira-kira jam 9 kurang lah, jam 8 sekian itu ada gempa bumi di Sumatera Barat ya, itu real time gitu ya, dan itu bisa langsung dari situ itu langsung disebarkan melalui kanal-kanal media media sosial ofisialnya milik BMKG. Nah itu kalau itu secara teknis bagaimana kita semua ya itu bisa mengakses, dan itu bagaimana kita bisa menjadi tangguh sebetulnya peran. Nah ini penting. Saya dari Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia itu tentu nanti mohon bantuan Pak
Nana, dari BNPB itu bisa menyampaikan, dan juga dari BMKG untuk bisa menyampaikan bersama-sama dengan Kementerian Kominfo. Ini mengambil angle ya. Jadi ini kan yang diperlukan itu sebetulnya bagaimana kita ini tangguh ya, tangguh terhadap bencana ini. Kalau terjadi bencana, bukan dalam rangka untuk kita itu panik, tidak. Nah, ini penting. Misalnya ada semacam informasi yang berkaitan dengan bagaimana simulasi, sebagaimana kalau kita lihat ya, misalnya kalau saya analogikan di tentara gitu ya, ada latihan bersama ini dan sebagainya. Nah, di situ juga ada latihan evakuasi dan sebagainya. Nah, ini kita buatkan, kita ambil informasinya, angle yang menarik itu bersama-sama dengan media massa, misalnya televisi, atau juga nanti kita bisa posting di media sosial. Ini tentu melibatkan kawan-kawan dari BMKG untuk memberikan peringatan, dan BNPB bagaimana menghandle dan sebagainya, agar masyarakat ini tangguh. Kami akan, kalau itu sudah kontennya sudah jadi, kan kami akan sebarkan bersama-sama dengan kanal-kanal yang tersedia, baik itu di Kementerian Kominfo tentu, kemudian bersama mitra kami dari berbagai kanal media termasuk televisi, kemudian dari kanal-kanalnya dari teman-teman di BMKG, di BNPB. Ini kan punya jajaran sampai daerah ya. Kami di Kementerian Kominfo itu juga punya jajaran itu, humas-humas di dinas-dinas Kominfo, provinsi, kabupaten, kota. Ini bisa kita gerakkan bersama-sama, tentu bisa gandeng dengan masyarakat, dengan komunitas-komunitas. Ini saya kira kita akan terus-menerus ya, memperoleh update bagaimana kita melakukan penyelamatan tanda petik. Jadi kita itu menjadi tangguh, tidak sekedar informasi. Kalau informasi tentu saja kita tidak tangguh ya, tidak tangguh. Saya kira itu, Mbak. Ya, harus dilihat sumbernya dari mana begitu ya. Jangan asal mempercayai informasi yang beredar begitu saja di media sosial begitu Pak ya. Iya. Saya persilakan Pak Iman. Terima kasih Pak Lili, terima kasih Pak Endang Sudrajat dari Al-Fatah ya Rescue, luar biasa ini teman-teman relawan. Terkait dengan akses informasi dari BMKG. Tentu saja untuk akses informasi sebetulnya kami dibantu banyak nih oleh teman-teman Kominfo ya. Kita dibantu dengan metode LBS, tuh ada local based service atau local based system untuk SMS ya. Jadi teman-teman atau masyarakat yang ada di area terdekat lokasi epicenter gempa biasanya akan menerima informasi melalui SMS gratis ya, bukan tanpa registrasi maksudnya. Seperti halnya kalau Bapak Ibu mau ke mall gitu ya, biasanya sebelum masuk mall kita udah dapat iklan dari McD ataupun dari Pizza Hut misalkan, promo-promo seperti itu pun juga demikian dengan sistem local based service itu. Kemudian memang akses diseminasi informasi dari BMKG itu kami sediakan ragamnya banyak. Ada format pendek SMS, ada format panjang. Bahkan ada informasi narasinya ketika ada gempa itu penjelasan detailnya seperti apa, lokasinya di mana, kejadian di mana, kemudian dampaknya seperti apa, apakah ada susulannya atau enggak, himbauan ke masyarakat seperti apa. Masyarakat bisa mengakses karena sudah punya smartphone semua, sebetulnya kita punya mobile apps ya, ada WRS BMKG, ada Info BMKG ya, ada 2 itu yang mobile apps, mobile aplikasi. Kemudian bisa diakses lewat web aplikasi juga seperti inatius.bmkg.go.id. Di situ bisa melihat detail satu event gempa, mulai dari magnitudenya, mulai dari lokasinya, petanya, infografisnya, kemudian bagaimana mekanisme sumbernya, bagaimana penjelasan detail di dalamnya. Jadi ketika Bapak Ibu menerima informasi, apakah itu hoax atau enggak, tinggal dicek di informasi atau kanal-kanal resmi BMKG tadi, di mobile apps apakah ada atau enggak, di medsosnya BMKG, tinggal klik aja info BMKG Instagram atau info BMKG Twitter, info BMKG Facebook. Ketika di situ nggak ada, berarti info itu
hoax ya. Jadi kira-kira ini dalam rangka sebetulnya untuk mengantisipasi apa yang disampaikan oleh Pak Direktur, kemudian Pak Kalak tadi, pemberian informasi kepada stakeholder oleh BMKG terkait dengan potensi maksimum gempa sekian, kemudian tsunami seperti apa yang terjadi, itu sebetulnya untuk memberikan waktu untuk kita bagaimana cara mengantisipasinya. Kita sudah tahu secara historis beberapa kali gempa tsunami terjadi di kita. Contoh tahun 1883 dari Gunung Krakatau, kemudian tsunami 2018, kemudian beberapa tsunami tahun 1852, itu juga ada tsunami di Banten juga. Jadi historisnya sudah berkali-kali. Artinya ini akan berulang kembali seperti yang disampaikan oleh Pak Direktur, periodisitasnya akan kurang lebih mirip-mirip. Akan terjadi lagi, maka kenapa enggak sih kita mulai sekarang tahu potensinya, kita antisipasi bagaimana caranya. Pak Kalak tadi menyampaikan melakukan peningkatan kapasitas ya, kemudian melakukan guidance untuk pembangunan rumah tahan gempa. Karena tadi gempanya mungkin tidak membunuh, tapi bangunannya itu yang ambruk yang membunuhnya. Sehingga antisipasinya atau adaptasinya kata-kata Pak Kalak tadi adalah membangun rumah yang lebih tahan terhadap guncangan. Kemudian shelter tsunami. Shelter tsunami saat ini ada di Pandeglang, mungkin bisa dibangun di tempat lain. Atau kalau di tempat itu ada dataran tinggi tidak memerlukan shelter, bisa juga. Sehingga kita bisa tahu potensi atau peta hazard map-nya untuk tsunami seperti apa. Kita tahu tempat evakuasinya, kita tahu tempat evakuasi sementara, tahu petanya, tahu rutenya, tahu rambunya. Kita latihkan berapa lama kalau ada gempa jam sekian, kita dari pesisir sampai ke tempat evakuasi berapa menit. Nah, dari peta atau pemodelan kita bisa hitung, oh sekian menit akan sampai di lokasi A misalkan, atau di Ciwandan, di Cilegon. Sehingga kalau kita berlatih, kira-kira dengan jalan kaki sekian akan nyampe 20 menit. Masih bisa nih ketika kita dapat info 5 menit, 20 menit kita bisa ke tempat evakuasi, ini waktunya masih 30 menit nih. Kecuali kalau waktu tiba tsunami-nya cukup pendek seperti di Ujung Kulon misalnya, atau di Sumur ya. Itu kurang dari 30 menit, ada yang nyampe 8 sampai 10 menit ya. Sehingga evakuasi mandiri itu perlu. Evakuasi mandiri itu apa? Evakuasi yang tanpa didahului oleh peringatan dini tsunami. Jadi tanpa tahu peringatan dini tsunami-nya, dengan merasakan guncangan yang cukup kuat dan lama, itu udah ciri-ciri tuh. Jangan-jangan ini gempanya besar nih, artinya kemungkinan tsunami akan tinggi. Maka segeralah lari tempat evakuasi yang kita tahu, yang kita sepakati, ya kita menuju ke tempat itu gitu. Jadi seperti itulah kira-kira. Ciri-ciri ketangguhan dari masyarakat barangkali Betul, ya, seperti itu. betul. Jadi tidak harus menunggu informasi dari BMKG ada Betul. potensi tsunami, kita mempersiapkan terlebih dahulu begitu. Betul. Baik, kita persilahkan audiens berikutnya yang bertanya, silakan Pak. Terima kasih. Nama saya Bambang, relawan Muhammadiyah yang tergabung dalam MDMC Banten. Ada beberapa hal yang akan kami sampaikan dan tanyakan berkaitan dengan membangun ketangguhan bencana. Kami merasakan memang di tengah-tengah masyarakat belum begitu familiar dengan apa yang harus dilakukan pada saat terjadi bencana, apapun bencana itu. Untuk itu kami usulkan pada semua stakeholder, monggo kita sama-sama membumikan Destana maupun SPAB, Desa Tangguh Bencana, dan Satuan Pendidikan Aman Bencana, baik di sekolah-sekolah maupun di madrasah-madrasah. Ini akan memberikan edukasi yang paling efektif bagi masyarakat, sehingga mereka resilient, punya ketangguhan saat terjadi bencana. Termasuk juga masalah informasi yang sering menjadi masyarakat terkaget. Sebagai contoh, waktu di Cilegon akan ada gempa, itu masyarakat heboh, jujur aja heboh. Kami yang benar bermukim di Cilegon merasakan itu. Nah, ini mungkin Direktorat Informasi dan Komunikasi bisa membuat semacam pamflet atau sosialisasi yang paling efektif, supaya masyarakat tahu kalau potensi bencana itu belum tentu menjadi bencana. Ini yang perlu kita tekankan pada mereka dan harus disosialisasikan. Ini mohon masukan dan arahan dari Bapak Kalaksa PBD maupun Pak Direktur Komunikasi dan Informasi mengenai hal-hal seperti ini. Intinya
sosialisasi itu yang penting di tengah masyarakat sehingga mereka tangguh menghadapi bencana apapun. Terima kasih. Terima kasih Pak Bambang. Kita kasih kesempatan untuk Pak Nanak terlebih dahulu, barangkali Pak, sosialisasinya seperti apa Pak? Karena memang seperti yang Pak Bambang bilang, banyak masyarakat yang tidak tahu sebenarnya potensi itu belum tentu terjadi, itu kan baru potensi, sehingga paniknya luar biasa kemarin Pak, termasuk saudara-saudara saya di Cilegon. Silakan Pak. Baik, terima kasih. Jadi pertama tadi tentang Satuan Pendidikan Aman Bencana, alhamdulillah itu sudah digagas oleh kita melalui BPBD Provinsi Banten, tentunya bekerja sama dengan instansi terkait, juga stakeholder. Dan tahun ini kita usulkan ke BNPB, itu nanti secara khusus karena memang belum semua kabupaten kota untuk diterapkan SPAB ini, jadi kita diharuskan mengusulkan 2 kabupaten kota. Nah tentu ini sedang kita bahas dengan BPBD Kabupaten Kota dan juga Dinas Pendidikan Kabupaten Kota. Nanti untuk kita sama-sama usulkan ke BNPB, mana nanti yang menjadi skala prioritas untuk SPAB ini. Nah tentu kami harapkan kemarin disampaikan ke BNPB, ya semua saja. Semua kabupaten kota yang ada di Provinsi Banten ini masuk dalam pembahasan SPAB. Mudah-mudahan berhasil. Dan insya Allah itu dilaksanakan tahun ini. Nah kemudian terkait dengan sosialisasi, memang secara global, tahun kemarin kita sudah melakukan sosialisasi bersama dan juga memang di dalamnya ada unsur relawan di samping masyarakat. Memang yang kita hadirkan sementara itu dari mulai tingkatan kecamatan dan juga pemangku kepentingan di desa atau tokoh masyarakat, tokoh adatnya. Sehingga kita harapkan bisa menyampaikan kepada masyarakatnya. Nah itu jadi secara langsung memang kita belum semua desa, belum semua kampung tersentuh, tetapi paling tidak memang harus diyakinkan bahwa potensi dan itu berbeda dan memang kita selalu hati-hati dalam penyampaian karena tadi jangan sampai mereka panik gitu, sehingga mereka merasa tidak nyaman pada saat bekerja, sementara ladang harian mereka itu dari bekerja itu, dengan ada informasi itu memang betul harus hati-hati sekali. Dan bahwa, nah potensi ini yang memang, mohon maaf, biasanya kita tergugah atau teringat pada saat justru terjadi bencana. Pada saat disampaikan bahwa ini ada potensi, kan itu potensi katanya. Kita tidak akan tahu kapan terjadi bencana. Paling tidak yang harus disampaikan bahwa ada potensi bencana yang memang bisa kita antisipasi semaksimal mungkin. Contoh, yang kasat mata itu terjadi banjir dan longsor lah. Itu bisa kita minimalisir, kita bisa mitigasi sehingga tidak terjadi longsor, tidak terjadi banjir. Atau diminimal ya. Walaupun terjadi longsor tidak terjadi korban. Walaupun terjadi banjir tidak terjadi korban. Berbeda dengan gempa bumi. Sampai saat ini kan Pak Iman ya, belum ada alat deteksi yang menentukan kapan terjadi gempa bumi, di mana lokasinya, dan berapa kekuatannya. Nah itu yang itu oke lah, di luar kemampuan kita. Tapi untuk banjir, bandang, longsor, kemudian kalau hujan ini juga tidak bisa kita tolak gitu ya. Karena nah untuk korban akibat gempa yang seperti tadi, kita bisa antisipasinya pada saat betul gempanya tidak itu. Tapi pada saat malam hari terutama, pada saat kita tertidur lelap, terjadi gempa, terjadi longsor, terjadi banjir, itulah yang biasanya menyebabkan korban jiwa. Nah itu yang memang terus-terusan harus kita lakukan sosialisasi, dan memang harus secara menyeluruh atau holistik ini. Dari hulu sampai hilir. Tidak sepotong-sepotong itu. Nah kalau seperti itu penanganannya ya banjir kita evakuasi, kita itu ke pengungsi, kita berikan bantuan, ya tidak akan selesai. Tapi kita coba identifikasi dari mulai hilir sampai hulu itu penyebabnya apa. Nah, kemudian kita ya harus melakukan langkah-langkah atau upaya untuk mengurangi itu. Kira-kira seperti itu. Menyebutkan bahwa ketangguhan menghadapi bencana itu sudah ada di keluarga bahkan gitu ya. Yeah. Sebenarnya sudah dilakukan begitu Pak ya.
Baik, ke Pak Direktur menambahkan sedikit barangkali pertanyaan dari Pak Bambang, silakan Pak. Ya, terima kasih Pak Bambang. Ya, saya mungkin pakai kalau pakai bahasa Jawa ya, saya itu ndak mendalui kersane ngalah ndak. Tetapi yang namanya potensi bencana, yang namanya alam, itu akan mencari keseimbangan. Artinya apa? Potensi itu belum tentu terjadi, tapi boleh saya pastikan akan terjadi. Pasti akan terjadi. Besar kecilnya itu tentu sesuai dengan tadi ya, alam itu kan mencari keseimbangan. Yang penting bagi kita semua, bagi masyarakat, tentu itu terus menerus tangguh terhadap bencana tadi, tangguh dalam artian seperti yang disampaikan beliau Pak Nana ini, kan kita tidak tahu itu kapan akan terjadi. Kita memang sudah tangguh, tetapi terjadinya malam hari kita tidur bagaimana? Nah, hal-hal yang demikian ini perlu ketangguhan tadi. Kalau misalnya saya analogikan dengan tentara tadi, tentara itu ada perang atau damai kan latihan terus gitu loh. Nah ini sama seperti Pak Bambang tadi tanyakan, anak-anak itu di sekolah-sekolah umum maupun di madrasah atau di pesantren itu juga harus dididik terus menerus, punya kesadaran bahwa bencana itu, potensi bencana atau bencana itu akan terjadi, dan terjadinya kapan walau alam saya tidak tahu, tetapi dalam dirinya itu sudah tangguh. Mungkin pada saat kita berikan ketangguhan itu masih anak-anak, tapi bencananya bisa jadi dia sudah dewasa, atau kita yang ngajari seperti ini ngajari, tapi kita tidak tahu apakah kita masih bisa diberikan umur panjang atau ini kita bisa menyaksikan apa itu bencana, itu tidak tahu saya. Nah inilah yang penting bagi kita semua, ketangguhan itu menjadi penting, dan itu terus menerus harus tadi kita disampaikan oleh para beliau itu ada keberlanjutan untuk memberikan kemampuan untuk ketangguhan bencana itu secara terus menerus dari lingkup yang paling kecil, keluarga, sampai dengan masyarakat begitu. Baik, memang ketangguhan harus selalu dibentuk sedini mungkin begitu Pak ya, dan terus menerus. Kita sudah berada di penghujung acara, saya minta Bapak-Bapak memberikan closing statement-nya. Terlebih dahulu saya persilakan Pak Nana, silakan Pak. Baik, terima kasih. Jadi memang penanggulangan bencana ini harus dilakukan secara menyeluruh, secara holistik, dari mulai hulur sampai hilir. Kita identifikasi terjadinya atau penyebab bencana, sehingga juga kita bisa mengurangi risiko terjadinya korban jiwa. Jadi kita harus melakukan penguatan mitigasi bencana, sehingga pada saat terjadi bencana, penanganannya lebih ringan dan diharapkan tidak terjadi korban jiwa, sehingga penanganan pasca bencana pun itu menjadi ringan. Jadi konsep kita, mindset kita harus kita rubah, bahwa sekarang itu kita harus bagaimana caranya melakukan mitigasi bencana. Terima kasih. Baik, terima kasih kembali Pak Nana. Berikutnya Pak Iman, singkat saja. Iya, jadi bencana gempa bumi, tsunami, atau bencana lainnya adalah suatu keniscayaan ya. Jadi tadi disampaikan Pak Direktur, pasti terjadi. Besarnya seberapa kita nggak tahu ke depan. Namun satu hal yang penting seperti yang disampaikan oleh Pak Nana adalah bagaimana cara kita mengantisipasi, mitigasi, menyiapkan. Ketika ada gempa, yang meninggal itu disebabkan oleh bangunan yang runtuh, maka kita harus perkuat bangunannya. Ketika ada tsunami, kita nggak tahu harus lari kemana. Banyak korban karena kena tsunami-nya. Maka kita harus bangun shelter ataupun tentukan tempat evakuasi yang aman dari tsunami. Melalui apa? Melalui peta hajar tsunami yang sudah disepakati. Sehingga mitigasi itu yang paling penting untuk mengantisipasi dan meminimalisir korban jiwa bencana. Terima kasih Pak Iman. Terakhir Pak Direktur silakan.
Ya, terima kasih. Sebagaimana inti daripada saya ingin ulangi lagi, GPDRR ke-7 di Bali itu ya, itu yang menjadi utama adalah mengurangi risiko bencana. Melalui apa? Kita tangguh, kita bergotong royong segenap masyarakat melalui local wisdom atau kearifan lokal masing-masing daerah. Itu. Baik, terima kasih. Terima kasih Bapak-bapak yang sudah hadir menjadi narasumber dan di sini, dan juga terima kasih untuk para audiens dari relawan komunitas dan juga pemerintah daerah di Provinsi Banten. Pemirsa Banten TV, demikian dialog khusus bersama Kementerian Kominfo Republik Indonesia. Tentu saja kita harus bersiap menghadapi risiko bencana yang kemungkinan bisa saja terjadi kapan saja. Tentu dengan ketangguhan kita masing-masing. Demikian saya Lilik dan kru yang bertugas mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.